kita mau kasih gambaran ke teman-teman budi luhur bahwa beternak yang baik itu seperti apa. Ya, biar teman-teman juga nggak semangat di awal, lemah di tengah, berhenti di tengah jalan. Singkat cerita, sampai akhirnya saya memilih domba kambing sebagai salah satu unit bisnis saya. Karena apa? Karena saya meyakini bahwa domba kambing itu selalu dibutuhkan mulai dari dunia ini ada sampai besok kiamat. Hampir semua orang itu sebenarnya bisa melakukan breeding, fattening, trading, itu bisa. Hampir semua orang bisa. Tetapi satu hal yang orang belum paham adalah bagaimana toh fasenya. Mas tadi masuk ke bab mindset bisnis, artinya harus paham fase-fasenya ya. Dengan kita mengetahui fase breeding, kita dapat bibit yang udah bisa langsung dijalanin fattening. Karena dari awal startnya betul ya. Oke, kemudian kalau trading ya tadi hasil anakannya bagus, tinggal tunggu hasilnya aja. Tinggal tunggu peminatnya aja. Tapi yang perlu dipahami teman-teman pemula sih, sebagai tambah informasi dari Mas Dani, belajar fase-fase perawatan ternak, ya Mas ya. Nah itu teman-teman, lagi-lagi ilmu pengetahuan dan pengalaman itu penting. Oke, langsung saya mau bahas tadi Mas sampai ke bab kandang, Mas. Bahkan kita bicara tentang kandang pun ternyata penting. Pentingnya di mana, Mas? Jadi kalau kita bicara kandang, maka kandang itu adalah rumahnya si domba, si kambing itu. Lah, bagaimana bisa si domba, si kambing itu akan merasa nyaman, akan merasa tenang, dan akan merasa hidupnya itu bahagia kalau kandangnya itu tidak maksimal. Sehingga ya kita harus tahu karakter bagaimana toh kandang yang membuat domba kambing itu nyaman. Karena kalau kita mau bikin bagus, semua orang bisa bikin bagus. Kalau kita mau bikin mewah, semua orang insya Allah yang punya modal bisa bikin mewah. Tetapi apakah mewahnya kita, bagusnya kita itu sesuai dengan nyamannya domba kambing kan belum tentu. Sehingga disitulah titik kritis kandang itu harus dibuat. Nah, tolak ukur kenyamanan dari saya sendiri, saya pribadi yang ada di Merapi Farm sendiri, satu pasti kita harus berpikir tentang sirkulasi udara. Udara ya. Sirkulasi udara. Karena memang kalau di nutrisi makanan ternak, udara itu adalah komponen makanan yang sebenarnya dia tidak diperhatikan. Padahal dia penting. Dia adalah sumber nutrisi utama. Sepakat. Lanjut, Mas. Nah, kenapa seperti itu? Tadi udah dijelaskan dengan Mas Afi. Artinya udara itu menjadi sumber pertama. Kenapa? Ketika kita misalnya kita punya rumah kita mohon maaf nggak bersih, nggak rapi, nggak nyaman, terus kemudian bau. Apakah nafsu makan kita tinggi? Kan belum tentu. Sama. Sehingga kandang, menurut saya satu hal yang pertama harus diperhatikan dengan lebih detail adalah bagaimana sirkulasi udara yang ada di kandang itu. Kalau udaranya sehat, udaranya bersih, seger, maka ternaknya juga nyaman. Ketika ternaknya sudah nyaman, ketika ternaknya sudah sehat, maka nafsu makannya akan tinggi. Karena apabila sudah tercukupi kebutuhan dia untuk nyaman, terus kemudian dikasih makan, makanannya enak sesuai kebutuhannya dia, maka ya nafsu makannya tinggi. Nah, itu kunci kandang. Sehingga nanti kandang itu harus dibikin ya sesuai kebutuhan domba kambing nyamannya. Tidak boleh sesuai dengan kebutuhan mewah dan wahnya kita. Tapi sesuai dengan kenyamanan si domba itu, si kambing itu. Jadi bagusnya mewah dan nyaman. Itu lebih bagus dan lebih keren. Mewah dan nyaman. Sehingga kalau kita lihat, memang mohon maaf kandang saya itu tinggi. Dari lantai tinggi ya, ketinggiannya 240 cm. Dari tanah ke lantai pertama kandang itu tingginya 240 cm. Harapannya apa? Lantai naik itu paling tinggi 4 meter sampai 4,5 meter. Tadi harapan yang lantai tinggi? Di atas lantai tinggi itu karena kan begitu ini amonia ada di bawah, kotoran di bawah, urin di bawah, maka
kalau tinggi maka belum sampai atas baunya udah kesapu angin, terbang. Sehingga sirkulasi udara yang ada di atas ini itu seger, aman, nyaman. Jadi nafsu makan ternak tetap nafsu terjaga. Makannya gitu, dan kesehatannya pasti lebih terjaga. Karena menurut saya mencegah itu jauh lebih bagus daripada harus mengobati. Preventif. Gitu. Jadi kandang itu gitu. Selain nanti memang kita harus melihat dari beberapa sisi kebutuhan ya. Kalau mungkin domba kandangnya bentuknya bagaimana, kemudian kambing nanti karakter kambingnya seperti apa, kandang koloni seperti apa, kemudian kandang kawin bagaimana lah, itu nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan dan memang disesuaikan dengan kenyamanan si domba itu. Oke, siap tuh. Nah, pokoknya itu. Saya mau sedikit tahu Mas, buat teman-teman. Tadi ketinggian kandang udah tahu dari lantai ya, 2 meter lah ya minimal ya. Tambah sedikit 240 tadi di Merapi Farm ke atas 3 sampai 4 meter. Nah, dari skat sendiri Mas, perbedaan kambing dan domba itu ukuran yang baik buat domba sama kambing itu berapa sih Mas yang diterapin di Merapi Farm? Oke, kalau di Merapi Farm sendiri saya bikin satu vlog kandang domba. Itu ukurannya 2 meter kali 125 cm. 2 meter kali 125 cm dengan sistem head to head ya. Jadi nanti head to head itu kepala tempat makannya. Head to head itu nanti itu satu kotaknya, satu vlognya diisi 8 sampai 10. Tergantung besar kecilnya si domba dan tergantung bobot berapa kita mau panen. Kalau kita mau panen bobot 20 maka saya berani isi 10. Tapi kalau kita mau panen bobotnya 25 paling isinya 8. Kalau kita mau bobot panennya nanti jantan misal di bobot 30-an kilo, 30 kilo up, maka isinya cuma 6. Karena apa? Menghitung space di mana dia harus nyaman ketika dia harus tidur, dia harus dapat tempat, nggak boleh tumpuk-tumpuan. Ketika dia mau makan, dia bisa makan bareng-bareng. Ketika dia mau minum, dia bisa minum semua. Sehingga kebutuhan dasar dia terkait dengan kebutuhan pokok, makan, minum, istirahat tercukupi. Itu domba. Kambing. Kalau di kambing memang saya bikin kandangnya lebih ke soliter. Karena individual. Karena kambing lebih punya karakter untuk petarungnya tinggi. Dia agresif. Dia lebih agresif sehingga dikhawatirkan kalau kambing betina dengan betina itu jadikan satu, terus kemudian kondisi pas dia bunting, dia nanti tumbukan, dia nanti pas tanduk-tandukan gitu rawan ke keguguran. Sehingga kalau di kambing saya lebih ke soliter. Kecuali jantan maupun betina soliter. Kecuali ketika dia mau masa dikawinkan. Dikawinkan mungkin kita koloni jantan sama betina yang masih darah, kawinkan, kita koloni jadi satu kambingnya. Tuh, tapi memang kita harus beri space ketika dia harus mempertahankan dirinya cukup. Ketika dia mau makan cukup. Gambarannya begitu. Itu artinya makanya space kambing itu lebih lebar. Diisinya lebih sedikit. Setuju. Ini juga konsekuensi buat teman-teman yang mau beralih ya atau pengen pelihara kambing, space kandangnya lebih besar, budget kandangnya juga lebih besar. Pasti itu, Mas. Harus siap ya dengan itu. Oke, Mas. Balik lagi tadi ukuran kandang udah, kemudian jenis domba juga tadi udah ada semua gitu di sini. Kambing juga udah ada. Nah, saya mau tahu tentang breeding Mas ya. Tadi menarik sekali. Ini di sini tuh crossing apa aja gitu? Di sini buat breeding sendiri, kalau saya punya konsep breeding itu memang berkualitas. Artinya, begitu saya bicara breeding, maka saya tidak akan mencari atau saya tidak akan melakukan budidaya itu dengan domba atau kambing yang ala kadarnya. Ala kadar. Maksud ala kadar kita nggak menghinakan ya? Ya, tidak ya, betul. Maksudnya yang harga jualnya spesial. Betul. Kenapa? Karena begini, ketika kita mengatakan bahwa diri kita itu sebagai seorang peternak, maka harus ada bedanya antara peternak dengan petani ternak. Kalau kita peternak, maka kita harus punya standar atau kualitas yang jauh lebih tinggi. Apa yang kita breeding, meskipun kita juga butuh apa yang di breeding oleh petani-petani itu. Tetapi
kita harus punya alternatif sehingga kalau kita menghasilkan kambing domba itu kualitasnya jauh lebih bagus. Lebih bagus. Sehingga saya mencari bibit-bibit pejantan itu yang unggul. Pasti saya cari, kalau misalnya ke pejantan pasti merino. Minimal Garut. Atau kalau enggak Texel sekalian. Texel yang itu pun ketika saya melihara dia sebagai sebuah pejantan, maka saya melihara dia itu tidak semua orang punya. Tidak semua orang menarik punya. Ini, karena kalau semua orang punya atau semua peternak punya, hampir semua peternak punya domba atau kambing yang saya punya, maka tidak ada bedanya juga. Nggak ada daya tarik. Nggak ada daya tariknya, tidak ada ciri khas yang ada di kandang saya. Sehingga saya harus punya, misalnya saya punya pejantan Texel. Pejantan Texel yang beratnya mungkin kurang lebih sekarang bisa di angka 130-an lah. 130 dengan tinggi kurang lebih pejantan itu sekitar 95 bahkan mungkin 1 meter. Oh iya, udah kayak pedet. Udah kayak pedet sapi. Artinya ketika saya breeding domba di situ, maka pejantan ini tidak semua orang punya. Sehingga betul. Kalau dia katakan belum punya anak, sudah masih bunting pun sudah banyak yang pesen. Karena apa? Oh, saya pengen punya anak dari pejantan ini. Sehingga kan ini ada daya tarik tersendiri. Sehingga itu yang melandai saya breeding itu harus bagus. Kalaupun saya punya merino, harus punya merino yang ya bagus. Kualitasnya harus bagus. Orang lain juga nggak punya. Pertanyaannya Mas Dani ini sarjana matematika atau sarjana bisnis ini? Nah, karena pintar sekali melihat peluang. Karena gini, karena saya beranjak dari orang matematika. Saya berpikir bahwa tujuan saya beternak itu untuk apa toh? Untuk bisnis dong. Untuk bisnis kan. Mencari rezeki yang untuk halal, menghidupi orang banyak. Halal dan thayyib. Sehingga ketika saya harus mencari rezeki, maka saya harus mencari rezeki dari jalan yang mungkin sama, tapi strateginya berbeda. Jalannya sama, kita beternak domba. Tapi strategi saya beternak domba ini yang berbeda. Karena apa? Saya memandang sebagai bisnisnya harus berbeda dengan orang lain. Harus ada daya tariknya. Menarik. Padahal strategi bisnis kalau semua orang yang jalankan kan sama. Yang namanya breeding itu kan ya ngawinkan sampai berbunting, beranak sapi. Waktunya sama, biayanya sama, tenaganya sama, repotnya sama, resikonya sama. Lah, kalau hasilnya juga sama kan saya juga berpikir ulang. Hasil anaknya spesial. Harus spesial. Itu juga yang mengundang Budi Luhur hadir di sini karena mindset bisnisnya sama ya. Langsung kita sambung deh. Tadi breeding Mas. Budi Luhur sama Merapi Farm punya kesamaan lah ya. Sama kayak Sekarmindo kemarin kita sana Mas Yoko ya. Partner kita juga, sahabat kita juga sama-sama peternak di Wonogiri. Kita pakai pakan kering nih. Ya di sini juga diterapin. Nah, kita mau perdalam Mas, biar teman-teman Budi Luhur juga paham lah masalah bab pakan. Tapi sebelum kita bahas tentang bahwa breedingnya pakai pakan kering, sebenarnya kan mindset mencari pakan itu seperti apa Mas? Kan kita sering sampaikan ke teman-teman kalau bisa cari potensi alam sekitar. Betul. Pemikiran dari Merapi Farm sama nggak nih? Monggo Mas disampaikan ke teman-teman Budi Luhur. Kalau bicara terkait dengan pakan, karena banyak pandangan ya, banyak mazhab, banyak mazhab dan kemudian banyak keyakinan yang mungkin beberapa orang punya pandangan masing-masing. Jadi harus dihargai itu. Betul. Yang penting kita nggak jelek-jelek. Setuju. Jadi mohon maaf kalau misal apa yang saya sampaikan di video ini mungkin ada yang kurang berkenan atau mungkin ada yang tidak pas dengan beberapa penontonnya. Saya mohon maaf karena memang apa yang saya sampaikan itu hasil analisa saya yang saya terapkan di Merapi Farm. Keyakinan juga. Tapi juga di Budi Luhur kita nggak pernah nyinggung yang lain Mas. Betul. Kita terbuka. Besok kita mungkin ke tempat-tempat teman-teman yang pakai hijauan gitu. Kita sajikan ilmu pengetahuan ini ke teman-teman. Nah, tadi yang Merapi Farm yakini Mas. Kenapa? Kalau di Merapi Farm saya meyakini pola pemberian pakan kering itu jauh lebih bagus. Jauh lebih baik, jauh lebih bagus, jauh lebih efisien. Menurut saya begitu. Kenapa? Ada beberapa hal. Pertama,
Yang jelas domba kambing itu kebutuhannya bisa dihitung. Berapa persen kebutuhan makan dia sehari? Itu bisa dihitung. Kebetulan kita melihara domba kambing itu kan dia termasuk ke ruminansia kecil. Yang jumlah makannya dia itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Kalau kita mengkonversi dia pakannya dia itu ke pakan kering, dia hanya butuh kurang lebih 4% sampai mungkin kalau dia ya agak nakal lah, maksimal sampai 5% lah dari berat. Agak nakal tuh agak rakus. Agak rakus, agak rada beda dengan yang lain. Itu pun 4% udah dilebihin. Dari dasarnya 3%. Ya, paling dasar kan sebenarnya antara 3,4 sampai 3,8. Kita 4%. Nah, kebutuhannya kan 4%. Katakan sampai geludak, asiknya sampai ke 5%. Rakus banget itu. Rakus banget lah, bener-bener rakus 5%. Lah, artinya kalau domba itu bobot hidupnya itu mungkin di angka 50, maka dia cuma butuh 2,5 kilo per hari. 2,5 kilo maksimal per hari. Itu pun domba 50 kilo gede banget. Gede banget. Enggak banyak yang dipelihara. Lanjut Mas. Kebanyakan yang kita pelihara kan antara 20 sampai 35 kilo, itu paling banyak. Paling umum 20 sampai 35 kilo. Lah, katakan kita ambil 30 kilo, maka kebutuhan seharinya dia itu kalau 4% cuma 1,2. 1,2. Lah, kenapa saya memilih makan kering? Kenapa? Karena satu, makan kering itu kan tersedia di limbah pertanian. Ketika musim pertanian, maka jumlahnya banyak. Harganya murah. Kemudian pakan kering itu kan kualitasnya stabil. Bisa disimpan dalam jangka waktu yang sedikit panjang. Nah, kemudian dari situ karena saya orang matematika, akhirnya saya bisa menghitung. Ketika saya melihara berapa ekor domba dalam satu kandang, berapa siklus, berapa kebutuhan makannya, maka saya harus mendatangkan pakan berapa banyak. Dari situ saya maka bisa menghitung berapa kebutuhan pakan per hari per ekor domba ketika saya kasih makan kering. Sehingga saya bisa ngitung juga berapa atau rupiah yang harus saya keluarkan per hari. Karena saya sudah nyetok nih dari awal. Gitu. Nah, dari situ kemudian tinggal kita analisa berapa atau kalau di saya semua pakan yang ada di sini bahan baku itu sudah masuk ke analisa laboratorium real. Artinya sebelum saya ngasih makan ke domba, ke kambingnya, saya sudah pegang nih data labnya, data lab update-nya, nutrisinya. Karena kebetulan kita dekat dengan UGM, jadi saya sudah tahu, oh kangkung kering itu nutrisinya berapa persen, terus kemudian kacang hijau berapa persen, keleci kedelai berapa persen, menir kedelai berapa persen, sampai bahan baku yang saya bikin di pabrik konsentrat kita, itu saya sudah pegang data labnya, bukan data lab yang kemudian saya unduh dari Google atau apa, tapi bukan by Excel tapi data real analisis. Betul, data real analisis, sehingga karena kita kan bisa menghitung berapa kebutuhan protein si domba, si kambing, untuk kambing breeding berapa, penggemukan berapa, perah berapa. Karena kita bisa ngitung itu semua, kita pegang data awalnya, saya tinggal masukkan, ya wis kasihkan ke domba, sehingga akan ketemu fixed cost. Karena kalau pakan kering kalau sudah kita beli dari awal berarti kan fixed cost. Fixed cost-nya itu nanti akan ketemu, sehingga kalau saya breeding itu sehari makannya habis sekitar Rp3.000 per hari, sebulan ketemu 90.000, 10 bulan ketemu 900.000. Maka sampai dia panen cempe saya mengeluarkan 900.000. Itu fix. Tidak bisa naik turun. Jual anakan ya kalau anaknya dari silangan bagus sangat lebih bisa di atas itu. Sedikit informasi, biasa saya jual anakan lepas sapi dari kandang saya itu betina jelek-jeleknya itu 1,5, jantan di angka 2,5 bisa sampai 3 juta. Lepas sapi. Tergantung kualitasnya juga. 3-4 bulan lah ya. 3-4 bulan. Tergantung kualitasnya. Terakhir saya ada orang beli di sini belum lama, sekitar sebelum ada 1 minggu ini, sepasang laku 4 juta lepas sapi. Sepasang 4 juta. Belum sapi. Betina usia 3,5 bulan. Jantan domba hasil silangan merino dengan domba-domba lokal. Lepas sapinya dia laku 4 juta sepasang. 4 juta. Yang betina 3,5 bulan, yang jantan belum genap usianya 3 bulan. Udah diminta sapi aja sama beliaunya karena udah mau makan, laku 4 juta. Artinya dari situ kan sudah terlihat hitungannya. Dan padahal ketika saya breeding, kita bicara breeding,
indukannya kan bobotnya naik. Betul. Kalau dulu saya beli 25 kilo, saya pelihara 10 bulan, naik nih minimal 40 kilo. Kalau ini saya jual indukannya, harganya kan juga naik. Betul. Nah, nanti itu di breeding. Kalau di pengemukan, ya kita tinggal hitung. Kalau pingin dapat ADG sekian kilo per bulan, kita butuh FCR-nya berapa. Sehingga nanti kita dapat sekian, dagingnya sekian, prosentase karkasnya sekian, ADG-nya. Sehingga dari situ kita bisa ngitung, oh kebutuhan pakannya sekian, nutrisinya sekian, harganya sekian, sebulan habis sekian, dapat ADG sekian, oh kita masih untung. Itu simple berbisnisnya begitu. Tapi di balik itu kan juga pasti ada hal yang di luar kendali kita kan. Hitung-hitungannya seperti itu. Hitungannya begitu. Tapi menarik tadi bahwa pakan dengan pakan kering ya. Semuanya bisa dihitung. Betul. Data realnya juga bisa kita dapetin. Masa simpannya panjang. Betul. Tersedia limbah-limbah pertanian juga banyak. Betul. Ya Mas ya. Dan hasil anakan tadi setelah dihitung-hitung 900.000 jantan pasti untung banget. Oh, untung banget. Betina dan masuk tadi ya. Betina masih masuk. Apalagi tadi bisa jual anakan 3 sampai 4 bulan 1,5 juta. Ya. Nah, jadi buat teman-teman kita juga mau menekankan sekali lagi bahwa dengan pakan kering pun ya sangat nyaman, sangat efisien, breeding pun ya tetap untung. Betul. Gitu. Terus kemudian ada mungkin sedikit tambahan. Ketika kita menggunakan pakan kering, maka efisiensi tenaga kerja itu jauh lebih tinggi. Jelas. Ini kapasitas kalau dihitung-hitung 500 ada Mas. Kapasitas paling sekarang ini kurang lebih antara 400 sampai 450 mungkin 450 dua orang di sini. Dua orang. 400 450 dua orang. Ya. Paling banyak di gudang pakan. Iya. Paling banyak memang di pabrik pakan. Pabrik pakannya berapa orang Mas? Kalau di pabrik pakan saya ada 6 orang. Nah, sama kayak Mas Yuko kemarin ya. Karena kita harus mixing, kita harus delivery, kita harus bongkar muat, sehingga di gudang makan memang harus lebih banyak. Kalau di kandang, insya Allah 2 orang cukup. 2 orang cukup. Saya juga sampaikan ke teman-teman yang main ke Budi Luhur, kan saya di Budi Luhur itu kapasitas ya di bawah 100 lah masih. Tapi kan dikelola sendiri mampu. Betul. Bahkan saya bilang 200 orang dengan pakan yang dia sudah tersedia tanpa dibebani harus bersihin kotoran dan lain-lain setiap hari, 200 berani satu orang. Artinya hari ini kita mendapatkan pembuktian nih 400 sampai 450 2 orang. Tadi efisiennya dapat ya Mas ya. Betul. Oke Mas, saya mau perdalam lagi bahan makanan yang banyak dipakai di sini. Mungkin kita nggak share komposisi ya Mas ya. Kita tahu juga Mas Dani ya, kalau Mas Yuko kemarin produksi Superfit, Budi Luhur ada Best Fit Budi Luhur, Mas Dani punya Jogja Fit. Ya. Bahan-bahan yang digunakan, Mas, kita bicara tadi tentang hasil alam limbah pertanian yang Mas Dani juga jelasin, itu ada apa aja Mas? Oke. Yang bisa diakses teman-teman mungkin. Kalau komposisi kan kita nggak bisa share gitu. Ya. Oke. Kalau di domba memang dipakan, terutama dipakan, memang saya sedikit punya sedikit punya rasa ngeyel. Rasa ngeyel dalam hal ketika kita memberikan makan domba kambing itu kan rumian saya kecil, maka kualitas bahan baku yang saya pakai memang kualitas bahan baku yang grade A, nomor 1 yang bagus, yang paling bagus. Betul. Jadi di tempat saya sistem pemberian pakan itu kan dengan cara complete feed. Jadi serat dengan konsentrat dicampur lah. Kalau seratnya sendiri saya pakai serat kangkung kering. Kemudian ada sedikit tambahan serat kulit kedelai atau kleci. Kulit arinya ya. Kulit arinya. Bukan kulit pembungkusnya. Bukan. Tapi kulit ari kedelai atau kalau orang bilang bisa kleci. Nah, cukup kaget Mas. Lanjut Mas. Salam. Nah, kemudian itu untuk seratnya. Kemudian kita pakai konsentrat. Memang kami bekerja sama dengan salah satu koperasi yang ada di Jogja, namanya Koperasi PPKD. Kita produksi konsentrat namanya Jogja Fit yang diproduksi di tempat kita. Nah, dari situ bahan konsentrat yang kami pakai memang semuanya hampir bahan premium. Grade A. Jadi kita pakai SPM atau bunggil kedelai impor dari Argentina. Terus kemudian kita pakai DDGS yang impor dari US. Amerika. Kita pakai CGF yang dari Miwon.
kemudian pakai polar umum lah kalau polar. Kemudian kita pakai bungkil kelapa atau kopra itu grade A. Grade A juga. Biasa kita dapat dari Bonanza Semarang, grade A. Kemudian sawit juga sama, kita pakai grade A. Kemudian saya pakai gaplek, jagung, sama ada oatmeal, dan satu lagi kita ada oatmeal itu gandum ya. Jadi Quaker Oats itu kan punya limbah. Nah, ini limbah Quaker Oats. Spesial. Ini spesial. Ini kita pakai itu. Apalagi dapat yang rasa vanilla. Harum kan, sekali itu. Betul, karena ada banyak varian rasa. Terus kemudian terakhir saya punya bahan itu ini apa namanya? Kok lupa saya. Ada satu lagi. Oh, ada ini. Jadi biskuit. Kita punya biskuit. Tambahan biskuit untuk aroma dan menambah palatabilitas makannya dia. Spesial semua ya. Ini memang semuanya kita pakai bahan baku dengan grade A. Apalagi buat fattening tadi. Ya, apalagi buat fattening, karena saya masih meyakini bahwa domba kambing itu akan memberikan hasil kalau kita memberikan input yang bagus ya. Input itu kan makan. Kita kasih makan dengan kualitas yang terbaik, bahan yang terbaik. Domba kambing juga nafsu makannya baik, sehingga ADG-nya baik, produksi susunya baik, anakannya baik, pertumbuhannya baik, maka ya hasil yang diberikan kita jauh lebih baik. Oke. Karena memang tapi semua jenis ternak kayaknya kayak gitu ya, harus berikan yang terbaik. Betul, setuju. Tapi kalau tadi Mas bilang bahwa dia bilang usia kecil, pakannya harus grade A, saya juga sepakat Mas. Karena lambung dia kecil Mas. Betul. Kalau kita kasih makan dia nilai nutrisi yang jelek, udah muatnya sedikit, bukan jelek ya, rendah lah. Kita masukin kualitas yang rendah, yang diserap juga rendah. Betul. Artinya yang dia makan itu ya jadi kotoran kebanyakan. Iya. Tapi dengan sedikit kita kasih makanan yang dia bergizi, ya jadi dagingnya maksimal. Betul. Karena semakin mahal atau semakin baik makanan, semakin sedikit konsumsinya. Ya, saya setuju. Sepakat ya Mas? Oke. Luar biasa teman-teman. Tapi juga kita mau jelasin bahwa limbah pertanian ini juga sebenarnya dia juga dasarnya ya hijauan gitu ya. Cuma dia udah dalam bentuk kering ya. Betul. Atau hay tadi. Oke Mas Dhani, luar biasa tadi tentang pakan kita udah singgung. Nah Mas, selanjutnya tentang consumer base ya, supply base dan consumer base Mas. Kita tahu bahwa bisnis ternak ini lokasi kandang udah kita singgung ya. Kemudian kita juga udah nyinggung tentang mindset bisnis di tadi tentang fattening, breeding dan tradingnya. Nah kita bicara tentang jalur supply dan jalur jual Mas. Nah ini yang menarik. Tentu supply ini kita pengennya kan selalu tersedia. Betul. Ya. Kemudian juga dia dekat, kalau bisa berkualitas, dan yang paling penting murah. Dan bicara tentang jual, kalau bisa rantainya pendek Mas. Betul. Nah, ini mungkin bisa di-share ke teman-teman Mas. Buat menguasai jalur supply itu seperti apa, kemudian pemasaran yang dilakukan oleh Merapi Farm itu juga seperti apa Mas? Oke. Panas. Oke, teman-teman, kita sambung lagi. Masih bersama Mas Dhani di Merapi Farm. Luar biasa ini, kita diselingi dengan mengawinkan ternak. Rezeki siang hari. Nah teman-teman, kita perdalam lagi yang terakhir ya di pertemuan kita. Singkat tapi panjang ya, kita bagi 2 part insya Allah ini. Nah teman-teman, kita dalamin tentang supply tadi Mas, supply dan jalur jual gitu ya. Supply base dan consumer base. Nah dari supply dulu Mas, bagaimana supaya teman-teman itu memahami jalur supply, bahkan tadi jalur pemasaran ya. Jadi gini, kalau kita bilang supply demand, maka sebenarnya banyak hal yang harus kita pahami. Semua orang mungkin bisa dapat supply, karena supply itu berhubungan dengan modal dan berhubungan dengan kapital kita. Betul. Kalau kita berani modal, kita berani mungkin beli dengan harga lebih mahal sedikit, pasti kita dapat supply. Tapi belum tentu kita bisa menjual hasil yang kita produksi. Karena ketika kita bicara supply, maka ada 3 titik kritis yang harus kita pahami. Supply, bagaimana kita produksi, kemudian
bagaimana pasarnya. Nah, dari sini nanti ada beberapa faktor yang memang harus kita cermati. Pertama, ketika kita bicara supply, maka seseorang dengan kebutuhan dan kapasitas besar pasti akan mendapatkan supply yang pasti. Betul. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan supply yang pasti, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Jadi syarat ya, syarat dapat supply yang pasti. Oke, lanjut Mas. Karena kan gini, kita mau jualan nih, kita mau jualan. Mau produksi. Saya mau kita punya, saya misalnya punya kambing di tempat saya, produksi kambing itu banyak di pasar. Saya mau jualan ke orang, pasti yang biasanya utama atau market utama yang mau saya kasih nih produk saya dari pasar ini, pasti orang yang bisa menyerap kebutuhan saya kontinu. Nah, artinya pertama, ketika kita bisa mengatakan bahwa supply kita aman, maka kontinuitas produksi kita juga harus tentu. Kita harus tentukan dulu berapa sih kapasitas kandang kita, sehingga sekali pesan kita kalau bisa jangan cuma sedikit, jadi banyak. Satu mungkin kalau saya sekali pesan satu armada itu isinya bisa 80 sampai 90 ekor. Nah, nanti pesan buat saya buat apa? Tetapi bahasa pesanan saya, Pak, saya mau pesan domba dengan spek sekian sampai sekian. Tapi bukan buat saya nanti pesannya. Saya pesan kira-kira kebutuhan saya kurang lebih sebulan 500 ekor. 500 ekor itu bisa jadi kandang saya, kandang mitra saya, ke kandang-kandang yang ada di belakang saya. Maka saya bahasa pesanan saya, bahasa supply saya ke supplier, maka saya pesannya banyak. Tapi tidak kemungkinan tidak hanya dari tempat saya Pak, tapi bisa di beberapa tempat lah. Sehingga ketika kita bicara supply, maka pastikan bahwa jumlah produksi kita itu aman. Agar daya tawar kita ke supplier itu juga tinggi. Betul. Karena kebutuhan kita besar. Ketika kebutuhan kita besar, maka supplier itu akan mikir, wah ini Mas ini kebutuhannya sebulan sekian ratus ekor. Wah, saya bisa menyuplai satu orang ini, hidup saya. Sehingga orang ini akan tertarik untuk supply ke kita, dan supply kita aman, bahkan margin pun dia berani ambil sedikit. Karena kontinuitasnya jalan. Itu di rantai supply. Syarat yang pertama tadi adalah bahwa penuhi bahwa kapasitas kita itu bisa besar. Betul. Supaya kita punya daya tarik, daya tawar. Betul. Dan kapasitas besar itu tidak mungkin dilakukan secara individu. Harus berjamaah pasti. Amal jamaah. Jadi kalau berjamaah itu kan kekuatannya besar. Baik dari segi apapun, berjamaah itu kekuatannya besar. Kalau kita secara pribadi pasti kekuatan kita terbatas. Tapi kalau secara jamaah kekuatan kita besar, wong kita banyak orang gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika kita bicara pasar, maka ya sebenarnya pasar itu menurut saya tidak lebih susah. Tidak lebih susah daripada produksi. Karena apa? Ketika kita mau cari pasar yang besar, maka kita harus produksi dalam jumlah yang besar. Kemudian ketika produksi kita besar, maka kualitas yang kita produksi itu harus kompetitif. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau produk kita nanti bisa continue, barang kita bisa sesuai dengan kebutuhan pasar, dalam arti kompetitif harga juga, kompetisi nanti di segi kualitas juga dapat, maka pasarnya insya Allah akan dapat, akan datang sendiri. Tidak usah kita harus nawarkan barang kita gini. Tapi kalau barang yang kita produksi itu kualitasnya bagus, diminati pasar, terus kemudian harganya kompetitif. Kalau orang yang produksinya kecil, mungkin fattening 10 ekor harganya sekian ribu, kita bisa produksi 500 ekor harganya selisih sekian ratus rupiah, kan pembeli akan datang ke kita. Karena dia tahu bahwa barang yang dia produksi itu kualitasnya terjamin, jumlahnya terjamin, terus kemudian dia bisa mencukupi kebutuhan saya. Artinya pembeli pasti akan memberikan pasarnya ke kita. Paham. Nah, artinya sebenarnya ketika kita bicara supply dan demand, maka 3 faktor ini ketika kita pegang secara maksimal, kita bisa pegang secara kontinu, maka aman kita. Jadi kita mau produksi berapa aman. Gitu. Jadi
jalur supply, kita tadi beramal jama'i, kapasitas besar, betul, supply akan datang. betul. Ya. Kemudian jalur consumer base atau penjualan tadi tetap balik lagi ke faktor produksinya. Betul. Kalau produksinya bagus, kemudian harganya juga kompetitif, pasar akan datang. Iya, otomatis. Karena pasar pasti akan membandingkan bahwa barang hasil penggemukan dengan barang hasil beli di pasar pasti kualitasnya bagus di penggemukan. Barang di kandang penggemukan itu kepastian jumlahnya ada. Barang di pasar kepastian jumlahnya belum tentu ada. Kemudian dia butuh sewaktu-waktu. Di kandang itu mau jam 8 malam, jam 7 malam, jam 4 sore, jam berapa, ada barangnya. Ready. Kalau di pasar, apa mungkin kita mau Nunggu cari pasaran. Nah, kan nunggu pasar, besok pasarnya apa. Artinya kita sebenarnya di kandang itu sudah punya kredit poin positif dulu di awal, paham. yang tidak dipunyai di pasar. Sehingga tinggal kita moles ini. Ketika bisa dipoles dengan maksimal, dengan bagus, maka ya dapatnya bagus, konditionalnya bagus. Yang tidak bisa kita kerjakan adalah komitmen. Kalau kita bisa bekerja dengan komitmen yang bagus, maka ya pasar itu ya akan mengikat kita dengan komitmen. Tapi terkadang ini yang menjadi berat di kita. Kadang-kadang kita itu kurang bisa berkomitmen ketika berbisnis. Ada sedikit tawaran, wah tak beli, harga 1.000 lebih mahal, kita jual. Padahal ini yang 1.000 lebih mahal, kontinuitasnya belum tentu terjaga. Akhirnya kita goyah karena uang 1.000. Lah, ini yang menjadi problem di berat ya. Peternak. Tantangan besar di peternak. Oleh karenanya kalau kita nggak bisa komitmen sejak awal, kita belajar fleksibel. Iya. Karena pasar itu butuh komitmen. Karena pasar itu sebenarnya bukan butuh yang muluk-muluk gitu. Dia butuh kualitas, butuh harga kompetitif, komitmen. Selama kita bisa berkomitmen, ya insya Allah semuanya akan jalan. Produksi kita akan terus gitu. Dan rezeki kita, ya insya Allah lancar. Insya Allah seperti itu. Gambaran yang utamanya. Gambaran yang utuh teman-teman ya. Ini juga kita mau kasih judul terlengkap terus ini di Sobo Kandang Budi Luhur ini. Inilah Sobo Kandang ke-6 teman-teman di Merapi Farm. Mas Dani mungkin bisa share kontak ke teman-teman Budi Luhur. Silakan. Siap. Mas. Monggo kalau teman-teman ingin kontak bisa nanti menghubungi Mas Syafi'i ya. Kita bekerja sama bareng-bareng atau kalau kontak mau Mas Dani langsung. Kalau mau main-main atau mau silaturahmi ke kandang bisa datang langsung ke Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Atau bisa di search di Google Map namanya Merapi Farm. Terus kemudian di situ ada kontak saya, ada nomor WA saya di Google Map Merapi Farm itu ada nomor kontak saya. Jadi insya Allah sekarang lebih mudah lah kontak Merapi Farm. Gitu. Siap. Sekali lagi Mas Dani, terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Ini informasi yang luar biasa teman-teman dari cerita beliau ya. Kita flashback sedikit ke belakang, kemudian tentang hari ini. Kita juga tadi bahas sedikit ya, ditutup dengan supply dan pemasaran ya. Kandang juga tadi sudah kita singgung. Sekali lagi teman-teman, inilah yang bisa kita sajikan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Kita juga Budi Luhur ingin terus berbagi. Kebermanfaatan juga ingin terus kita bagikan, karena soal rezeki Mas Allah yang ngatur. Betul, ya, setuju. Jadi kita datang ke kandang-kandang supaya teman-teman juga bisa lebih survive dalam beternak, supaya lebih mudah dalam beternak. Sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak ya. Kita berharap teman-teman juga bisa share video-video yang bermanfaat dari kita ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.